Kalau dipertanyakan bagaimana keilahian Yesus dalam ketritunggalan. Ketika kita mengerti bahwa Yesus adalah firman Allah Sang Bapa yang sejak kekal di dalam diri Bapa yang adalah Allah itu, maka dia pun pastilah Allah. Bukti lain dari sabda Yesus bahwa dia tidak sama seperti kita manusia biasa itu apa? Yohanes 8 ayat 24. Kalau dia bukan Allah, siapakah yang mampu berkata seperti ini? Coba. Yohanes 8 ayat 24. Nih. 23. Nah. Kamu berasal dari bawah, aku dari. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari. Ya, kadang polemik umat sebelah selalu bilang, Yesus itu manusia saja. Dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Sekarang tunjukkan siapa manusia yang mengatakan aku bukan dari dunia ini. Ada enggak? Ada manusia yang bisa mengatakan aku bukan dari dunia ini? Siapa yang bisa mengatakan itu? Hanya kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Kalau dia bukanlah yang ilahi, mungkin gak dia bisa berkata demikian? Tidak. Tetapi bukti bahwa Yesus yang adalah ilahi itu terlihat pada saat dia bangkit. Semua manusia yang ada di semesta ini, kekaisaran Roma, pembesar Yunani, raja-raja orang Persia, raja-raja Neo-Babilonia, 4 kerajaan yang terbesar di alam semesta ini. Neo-Babilonia, Persia, Yunani, Gerika, dan juga bangsa Roma. Kaisar Roma, di manakah Herodes Agung sekarang? Di manakah Pontius Pilatus hari ini? Di manakah Cleopatra? Di manakah Ptolemy? Di manakah pemimpin dinasti Tionghoa? Di manakah pembesar raja-raja Mesir? Di manakah mereka semua sekarang? Di kuburan. Betul Pak. Tepuk tangan. Hanya Yesus Kristus yang telah bangkit dari mati. Kalau dia bukan Allah, mampu gak dia mengalahkan kematian itu? Tidak bisa. Karena sekalipun orang Roma hebat, besar dan lain sebagainya, mereka telah kalah pada satu hal, yaitu kematian. Tak ada manusia yang bisa meluputkan dirinya dari kematian. Tapi Yesus Kristus yang begitu agung dan mulia itu, pada hari ketiga, ia pun bersabda, aku telah menang. Jadi ketika Tuhan Yesus dengan rela naik ke atas kayu salib, iblis berpikir mereka telah menang. Kami telah menang dengan menyalibkan Yesus. Tapi pada saat yang sama, Allah lah yang mengalahkan iblis itu. Karena iblis mereka-rekakan yang jahat terhadap Yesus. Tapi pada saat yang sama, Allah mengubahnya menjadi yang baik. Coba ke Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni, aduh nggak kelihatan lagi ya, hidup suatu bangsa yang besar. Iblis itu mereka-rekakan yang jahat terhadap Yesus dengan menyalibkannya. Tapi pada saat yang sama, karena Yesus tahu akulah yang ilahi itu, apapun yang kamu buat terhadap aku bisa membalikkan keadaan itu. Kamu ingin aku mati? Oke. Tapi melalui kematian itu, aku yang menginjak-injak kamu. Itu perkataan Kristus. Dan pada akhirnya ia menginjak-injak iblis itu melalui kebangkitannya. Kematian adalah keinginan iblis. Tapi Kristus telah menghancurkan kematian itu melalui kebangkitannya. Kalau dia bukan yang ilahi, bisa gak dia melakukan itu? Dan masalahnya, ada nggak yang seperti Kristus yang telah bangkit dari mati dalam sejarah dunia? Ada atau tidak?
Kalau tidak ada, apakah alasanmu untuk menolak dia? Kalau tujuanmu mau hidup, kalau tujuanmu orang bapak ibu di sini semua cari uang untuk apa sih? Untuk makan kan? Biar ketika uangmu banyak kamu bisa beli rumah bagus. Uangmu banyak kamu bisa beli makanan sehat agar panjang umurmu. Agar uangmu banyak ketika kamu sakit kamu bisa pergi ke rumah sakit yang terbaik. Agar usiamu semakin panjang. Jadi sebenarnya apapun agamanya orang, apapun iman orang yang dirindukan oleh jiwanya adalah kehidupan. Dan yang ditakuti oleh jiwanya adalah kematian. Apapun agama orang yang diinginkan oleh jiwanya adalah kehidupan. Dan yang ditakuti adalah kematian. Makanya banyak orang rela korupsi, rela berdosa demi perut. Hanya untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kalau sebenarnya yang kamu inginkan adalah hidup, mengapa kamu tidak percaya kepada Kristus yang telah mati namun hidup kembali itu? Kalau yang diinginkan jiwamu adalah kehidupan, mengapa kamu tidak mempercayakan dirimu kepada Yesus Kristus yang telah membuktikan, lihatlah aku telah mati, namun aku telah mengalahkan kematian itu. Kalau kamu ingin seperti aku, percayalah kepadaku. Enggak ada alasan orang menolak Yesus sebenarnya. Kalau ada orang sampai menolak Yesus, itu karena satu hal, dia sombong. Jadi Yesus adalah yang ilah. Apakah dia yang ilahi? Apakah itu hanya doktrin? Karena ada buktinya bahwa dia yang ilahi, bahwa dia telah Kristus telah, itulah bukti keilahiannya. Jadi Allah Tritunggal, Sang Tritunggal Maha Kudus, Sang Bapa bersama firman-Nya dan Roh-Nya itu telah mengaruniakan belas kasihan yang besar kepada dunia. Ia mengutus firman-Nya menjadi manusia agar dalam keadaannya sebagai manusia itu ia memulihkan kodrat kita yang rusak oleh karena dosa dengan melunasi dosa dan mengalahkan dosa itu. Sehingga di dalam Yesus tujuan Allah sejak semula menciptakan kita untuk tujuan yang kekal dipulihkan di dalam Yesus. Yang menghambat kita memperoleh hidup yang kekal adalah dosa dan kuasa dosa, yaitu kematian itu. Sehingga Yesus datang ke dunia ini untuk melunasi dosa dengan memercikkan darahnya dan juga mengalahkan kuasa dosa yaitu kematian, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada Yesus. Demikian Tuhan berkati.